Saudaraku, mari kita perhatikan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Saya kemarin hari Jumat sampai hari Ahad diundang sama orang-orang kita di Jepang. Begitu saya tiba di sana, terus dijemput oleh panitia, saya sempat tanya, orang-orang di sini agamanya apa sebenarnya? Gak ada agamanya Ustadz ini. Bahkan bisa dikatakan mayoritas 90% ini orang-orang majus. Majus itu nggak jelas agamanya. Bisa sembah api iya, sembah patung iya, sembah matahari iya. Apa saja yang dianggap ini hebat, orang bicarakan diikutin. Padahal mereka dari sisi teknologi canggih. Gitu ya. Terus saya tanya, baik lebih dalam saya mau tahu. Bagaimana mereka mengatur rumah tangga mereka? Ada orang-orang kita nikah sama orang asli sana. Bagaimana mereka atur rumah tangga? Siapa yang memimpin di rumah tangga mereka ini? Dari mana mereka bisa menyusun hak dan kewajiban? Oh, hak istri ini, hak suami ini. Anak-anak, orang tua, hak kerabat. Jawaban mereka tidak ada semua itu. Enggak ada, enggak jelas. Laki-laki sama perempuan menikah, dua-duanya kerja, dua-dua biayai rumahnya. Kalau kita jelas, suami saja, istri biar kaya tetap harus suaminya membiayai, kecuali istrinya yang tanazul. Maksudnya mengatakan sudahlah, enggak usah saya dibiayai. Misal, kalau enggak dia punya kewajiban. Kemudian kalau malam, apa programnya? Kalau di rumah, nggak ada program. Sampai ada satu orang di situ kebetulan pernah ngajar di pesantren ayah saya di Makassar, dia lagi menyelesaikan S3. Dia bilang sampai, saya punya beberapa profesor yang tidak jelas. Karena tidak tahu apa kegiatan di rumah, dia juga tidak menganggap ada hak-hak yang harus dia tunaikan untuk istri anaknya. Jadi dia biar hari libur tetap ke kampus, masuk ke lab. Untuk melakukan ini dan itu. Tidak jelas tujuan hidupnya apa. Kalau lebih jauh lagi kita tanya, bagaimana pendapat mereka dengan masalah kematian? Oh, nggak ada apa-apa. Mati sudah dijadikan debu, ditaruh, selesai. Apa di sana nggak tahu, nggak ada apa-apa. Jadi subhanallah beda sekali dengan seorang muslim yang tahu dari mana asalnya. Nabi Adam sama Hawa diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Tujuan hidup, mana boleh, mana nggak boleh. Dari makan, minum, pakaian, pendapatan, segala macam. Mati, diceritakan bagaimana mati itu. Ada hisab. Amal-amal yang kita kerjakan akan ditimbang nanti di hari kiamat. Ada surga dan neraka, dari tanahnya surga sampai bangunannya semua dirincikan. Neraka juga begitu, jenis ini siksaannya. Zina itu siksaannya begini, riba itu begini, segala macam terinci. Pada saat seseorang berbuat salah, bagaimana caranya dia taubat? Bagaimana caranya dia kembali, dia bertaubat kepada Allah. Perahu penyelamatnya. Pas waktu itu kami mau sholat maghrib, saya sempat bilang, kalau malam begini apa programnya orang-orang di sini? Gak ada. Kita subhanallah tiba maghrib ada waktu sholat, ada qabliyah, ada duhur, ada 3 rakaat maghrib, ada ba'diyahnya. Sebenarnya kita tahu ada isya, ada qabliyah isya, orang siap-siap ke masjid, orang siap-siap sholat. Mau tidur malam ada sholat tahajudnya. Programnya padat sekali dan kita tahu ada janji-janji di situ. Ini sudah cukup menjadi gambaran bagaimana orang yang beriman kepada Allah itu punya ketentraman jiwa, tahu dari mana asal muasal sampai akhir daripada kehidupan ini. Dan kita bisa tentukan baik atau buruknya jalan kita, gitu kan? Dan sampai pada tingkat di Jepang, orang-orang kalau masuk di supermarket pun kalau mau belanja makanan, itu ada sebagian di antara mereka, waktu itu saya tahun lalu, waktu saya ke Tokyo, di Ramadan ada KBRI kita ngundang. Jadi ada bahasa dari beberapa teman di sini kalau ada di supermarket, label makanan berlabel halal, orang Jepang pun mau beli. Mereka sendiri mau beli. Kalau ditanya kenapa? Oh, ini lebih aman, karena sudah diadakan penelitian. Agama ini sebenarnya bukan agama untuk orang Arab saja, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tapi semua suku, semua bangsa. Dan memang ini baik, cuma sayangnya kita belum ikuti itu dengan keyakinan sepenuhnya. Masih ragu, seakan-akan agama kalau kapan kita perlu saja, tidak perlu ya sudah. Enggak, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pakaian kita, makanan kita, minuman kita, pergaulan kita, pendapatan, semuanya harus kembali kepada agama. Dan Allah sudah pandu kita dengan itu dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-ayah. Hai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Semua hidupmu, tanyakan agamamu perintahin apa, kerjakan. Yang dilarang jauhi. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan. Semoga Allah memudahkan urusan kita.